Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Karena dengan semua nikmat itulah kita masih bisa senantiasa bersyukur dan melaksanakan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna yang harus kita teladani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Utang piutang adalah sebuah transaksi yang sangat lumrah dilakukan di antara kita. Seseorang meminjamkan uangnya dan akan diganti di waktu yang telah ditentukan. Utang ini dilakukan oleh semua kalangan, baik dari kalangan bawah sampai kepada kalangan-kalangan yang elit.
Hanya saja yang membedakan utang ini adalah alasan, sebab yang membuat setiap orang itu akhirnya berutang, melakukan utang piutang. Utang piutang ini bukanlah perkara yang ringan, tetapi dia akan berat bagi siapa yang tidak berhati-hati. Apalagi kondisi ekonomi setiap orang itu tidak bisa ditebak, sehingga siapapun sangat bisa untuk tertimpa oleh musibah terlilit utang. Bahkan ada sebuah kisah dari seorang tabi'in yang terkemuka, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau itu pernah akhirnya dipenjara karena terlilit utang. Di mana beliau suatu ketika meminjam uang sebesar 40.000 dinar. 40.000 dinar. Yang mana kalau kita rupiahkan sekarang itu sekitar 8 juta lebih, untuk berdagang minyak zaitun. Maka ternyata suatu ketika Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau membuka tempat penyimpanan minyak zaitunnya, beliau mendapati ada seekor tikus yang tenggelam di dalamnya. Sehingga akhirnya beliau menumpahkan seluruh minyak zaitun tadi. Tidak ada akhirnya yang dipakai untuk dijual. Tidak ada yang akhirnya peroleh keuntungan. Semuanya langsung dibuang. Karena memang haram hukumnya untuk menjual sesuatu yang terkena najis. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah bahayanya utang. Semua orang tidak bisa menebak kondisi ekonomi masing-masing mereka, sehingga bisa saja 1-2 hal terjadi sehingga mengakibatkan setiap orang itu tertimpa musibah terlilit utang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita sebuah doa untuk menghindari dari terlilit utang ini, di mana beliau SAW bersabda, yang mana doanya seperti ini: Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung dari terlilit utang, aku berlindung dari kesewenang-wenangan musuh, dan aku berlindung dari kegembiraan musuh di atas penderitaanku. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain kita perlu mempraktekkan doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka sebaiknya juga kita mengetahui langkah-langkah mengatasi supaya kita terhindar dari terlilit utang. Di antara langkah-langkah tersebut, yang pertama adalah dengan berkomitmen untuk melunasi hutang. Apa itu komitmen? Komitmen adalah niat yang jujur, niat yang kuat, tekad yang kuat untuk melunasi hutang, yang disertai dengan perbuatan, bukti perbuatan. Jadi sebelum kita berutang, maka sebaiknya untuk ada komitmen melunasi hutang. Karena siapa yang berkomitmen untuk melunasi hutangnya, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa pasti akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhoda yuridu itlafaha atlafahullahu." Barang siapa yang berutang kemudian dia meniatkan untuk melunasi hutangnya, maka pasti Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berutang dan dia berniat untuk merugikannya, maka Allah pasti akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga harus ada komitmen yang disertai bukti, niat, tekad yang disertai bukti. Berusaha mencari kerja sampingan, berusaha menyisihkan uang, menabung untuk membayar utang, dan bukti-bukti yang lainnya. Kalaupun setelah melaksanakan semua komitmen itu utang masih belum bisa lunas, maka tetaplah harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya bagi siapa yang senantiasa bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. At-Tolaq ayat 2 dan 3, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tips yang kedua, yaitu tidak melebihi aset yang dimiliki. Berutang tidak melebihi aset yang dimiliki. Jadi setiap orang hendaknya melihat seberapa banyak aset yang ia miliki. Apabila ia berhutang melebihi dari aset yang ia miliki, maka kemungkinan besar ia tidak akan bisa melunasi hutangnya, karena itu di luar batas kemampuannya. Ibnu Taimiyah pernah berkata, rahimahullah, ad-dari'atu ilal fasadi yajibu sadduha idza lam yu'aridha maslahatun jarihatun. Segala perantara yang mengantarkan kepada kerusakan wajib untuk ditutup selama tidak ada maslahat yang lebih kuat yang menentangnya. Jadi selama dirasa berhutang itu melebihi kemampuan kita, maka sebaiknya dihindari, karena kemungkinan besar kita tidak akan bisa melunasinya. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Kemudian tips yang ketiga, adalah tidak memperbanyak kenalan ketika terlilit hutang. Maka ketika kita terlilit hutang, jangan sampai kita malah berhutang ke tempat yang lain untuk melunasinya, sehingga akan terjadi siklus yang dinamakan gali lubang tutup lubang. Yang namanya menambah teman untuk berhutang pada hakikatnya tidak akan pernah melunasi hutang tersebut, tetapi akan semakin memperbanyak hutang yang kita miliki. Bahkan Amr bin Al-As pernah berkata, man kasuro sodikuhu kasuro dainuhu. Barang siapa yang banyak temannya,
maka akan banyak pula utangnya. Dan tips yang terakhir, yang keempat, adalah tidak berutang untuk gaya hidup yang konsumtif. Jadi hendaklah ketika kita berhutang hanya untuk hal-hal yang memang sangat dibutuhkan, hal-hal yang darurat, bukan untuk memenuhi gaya hidup, mengikuti zaman, membeli, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hal-hal sampingan. Karena apabila kita menjadi orang yang fokus untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, maka sungguh akan mudah sekali untuk berutang. Dan utang-utang tersebut akan mengakibatkan kita terlilit di dalam hutang. Bahkan Rasulullah telah sering bersabda kepada kita untuk hidup sederhana, di mana beliau bersabda, "Kulu washrobu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhitotin," yang artinya makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita berhati-hati terhadap utang ini. Hendaklah kita banyak-banyak berdoa dan menggunakan tips-tips yang tadi, agar walaupun kita berutang, kita terhindar dari musibah terlilit utang. Yang pertama, berkomitmen untuk melunasi hutang. Yang kedua, tidak melebihi aset yang dimiliki. Yang ketiga, tidak menambah kenalan ketika berutang. Dan yang terakhir, keempat, tidak berutang untuk gaya hidup yang konsumtif. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanaka Allahumma inna dhalamna nafsana dhulman katsiran faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Ghazzah wa fi kulli makani wa zaman. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azimi kun lana jaran min amiril Indonesiyah wa ahzabihi min khalaikika ayyafrutu alaina ahadun minhum aw yadga azza jaruka wa jala sanauka wa la ilaha illa anta.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.